الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi adhaba anal hazan. Inna rabbana laghafurun syakur. Alladzi aujaba alaina bi fi'li ma'mur wa tarkil mahdur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah jazahumullahu khaira. Alhamdulillah jazakumullahu khaira. Mudah-mudahan Allah memberi manfaat dan barokah tetap hatinya supaya selalu ditata dengan hati niat ikhlas lillah karena Allah yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adabah. Baik, untuk membarokahkan waktu kita buka al-hadisnya Sahih Bukhari nomor hadis 7. Halamannya pasti berbeda-beda, tapi kalau nomor hadisnya sama, nomor hadis 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Abul Yaman Al-Hakam ibnu Nafi' qala akhbarna Su'aib ibn An-Zuhri qala, berkata siapa Zuhri, akhbarani Ubaidullah ibnu Abdullah ibnu Utbah ibni Mas'ud ana Abdullah bin Abbas, sesungguhnya Abdullah bin Abbas, akhbarahu mengkhabari dia, hu pada Ubaidullah, mengkhabari dia, hu pada Ubaidullah, ana Aba Sofyan, sesungguhnya Aba Sofyan ibnu Harbin, akhbarahu mengkhabari siapa Aba Sofyan, hu pada Abdullah bin Abbas, mengabari siapa Aba Sofyan, hu pada Abdullah bin Abbas, ana Hirokla, sesungguhnya Raja Hirokla, arsala mengutus siapa Hirokla, mengutus siapa Hirokla, ilaihi pada Zuhri, ilaihi pada Aba Sofyan, fi rokbin di dalam pedagang, ilaihi pada Aba Sofyan, fi rokbin di dalam pedagang, min Quraisyin dari orang Quraisy, wakanu dan ada mereka, wakanu dan ada mereka, tijaron pedagang, tijaron pedagang, bisya'min di Syam, fil muddati di dalam masa damai. Muddat itu maksudnya perjanjian Hudaybiyah, masa damai. Allati yang karena ada siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, madda berdamai siapa Nabi, fiha di dalam masa waktu damai, Aba Sofyan pada Aba Sofyan,
wa kuffara Quraisyin dan orang-orang kafir Quraisy. Dan orang-orang kafir Quraisy. Jadi Abu Sufyan dia mengkhabarkan cerita kepada Abdullah bin Abbas, yaitu Raja Hirokla memanggil kepada Abu Sufyan berserta rombongan orang-orang Quraisy, yang sedang berdagang, di daerah Syam, yang mana waktu itu adalah masa damai, atau perjanjian damai Nabi dengan Abu Sufyan dan orang-orang kafir Quraisy. Jadi masa damai itu ya tidak boleh berperang dan tidak boleh memerangi, yaitu perjanjian Hudaybiyah. Jadi Abu Sufyan di masa itu dipanggil oleh Raja Hirokla. Fa'atauhu, maka datang mereka Abu Sufyan CS pada Hirokla, wahum dan mereka bi'iliya'a di tanah Ilya. Fada'ahu, maka memanggil siapa Hirokla hum pada mereka, fi majlisihi di dalam tempat duduknya Hirokla, wa haulahu dan di sekitarnya Hirokla dan di sekitarnya Raja Hirokla, udhama urumi, pembesar-pembesarnya Raja Rum. Pembesar-pembesarnya Raja Rum. Suma kemudian da'ahu, memanggil siapa Raja Hirokla hum pada mereka, wada'a dan memanggil siapa Raja Hirokla bitar jumanihi pada juru bahasanya Hirokla, penterjemah bahasa. Jadi Abu Sufyan CS mereka dipanggil oleh Raja Hirokla berada di tempat duduknya Hirokla, yang mana di sekitarnya Raja Hirokla itu, adalah pembesar-pembesarnya Rum, pembesar-pembesar Raja Rum, dan Hirokla juga memanggil penterjemah. Jadi mereka dikumpulkan di suatu tempat, Abu Sufyan dan orang-orang Quraisy yang lain dikumpulkan dalam satu tempat, yang mana di dalam tempat itu ada Raja Hirokla, kemudian dikelilingi oleh raja-raja Rum, kemudian Raja Hirokla juga memanggil penterjemah bahasa. Faqala, maka berkata siapa Raja Hirokla, ayyukum, manakah kalian? Ayyukum, manakah kalian? Aqrabu, yang lebih dekat,
nasabnya bihadar rojuli, dengan ini seorang laki-laki, maksudnya Nabi Muhammad, alladhi yang yas'umu, menyangka siapa rojul, mengaku siapa rojul, annahu, sesungguhnya rojul iku nabiun, nabi. Raja Hirokla berkata, manakah di antara kalian yang nasabnya itu lebih dekat dengan laki-laki ini? Siapa di antara kalian yang nasabnya dekat dengan laki-laki ini yang mengaku dirinya sebagai nabi? Siapa di antara kalian? Faqala, maka berkata siapa? Abu Sofyan, Abu Sofyan. Fakultu, maka berkata aku, Abu Sofyan, ana aku aqrabuhum, lebih dekatnya mereka apane nasaban, nasabnya. Oh, yang paling dekat nasab dengan laki-laki ini adalah aku, kata Abu Sofyan. Saya yang paling dekat dengan laki-laki ini. Faqala, maka berkata siapa? Raja Hirokla, adnuhu, mendekatkanlah kalian hu, pada Abu Sofyan, minni, dariku, wa qarribu, dan mendekatkanlah kalian ashabahu, pada sahabat-sahabatnya Abu Sofyan. Maksudnya teman-teman sesama pedagangnya dari bangsa Quraisy. Faja'aluhu, maka menjadikanlah kalian hum, pada mereka, inda dohrihi, di belakangnya Abu Sofyan. Lalu Raja Hirokla berkata terhadap kaumnya, kalian mendekatkanlah Abu Sofyan ini padaku, dan mendekatkan terhadap teman-temannya, dekatkan teman-temannya sesama bangsa Quraisy, dan kalian jadikan mereka berada di belakangnya Abu Sofyan. Jadi kalau kita lihat gambarannya itu ya seperti orang yang sedang diadili di pengadilan. Ketika orang itu dimintai persaksian, maka dia duduk di depannya hakim, kemudian keluarga, pihak yang lain itu berada di belakangnya orang yang dimintai persaksian atau terdakwa. Nah, ini. Jadi contohnya ya, di belakang saya ini ya sahabat-sahabat saya. Saya mau diinterogasi istilahnya, mau ditanya, diberikan beberapa pertanyaan. Yaitu yang dimaksud faja'aluhum inda dohrihim. Jadi Abu Sofyan berada di depan, kemudian sahabat-sahabatnya atau sesama pedagang dari bangsa Quraisy itu berada di belakangnya Abu Sofyan. Suma, kemudian kola berkata siapa? Raja Hirokla, liter jumanihi, pada juru bahasanya, pada juru bahasanya. Kul, berkatalah lahum, pada mereka, ini sesungguhnya aku raja, sailun, orang yang bertanya,
hadza pada ini, an hadzal rajuli dari ini laki-laki. Fa in kadzabani, maka jika mendustakan siapa Aba Sofyan ni padaku raja, maka jika mendustakan siapa Aba Sofyan ni padaku raja, fakadabuhu, maka mendustakanlah kalian orang-orang Quraisy hu pada Aba Sofyan. Hu pada Aba Sofyan. Lalu Raja Hirokla berkata kepada juru bahasanya, kalian atau juru bahasa berkatalah kepada mereka, sesungguhnya aku bertanya tentang laki-laki ini. Maksudnya ya Nabi Muhammad. Jadi Raja Hirokla ini akan menanyakan tentang Nabi Muhammad. Jikalau Aba Sofyan itu telah mendustakan kepadaku, maka kalian dustakan. Maka kalian dustakan. Artinya, kalau Aba Sofyan itu berbicara bohong, maka jawablah kalau itu adalah bohong. Wah, Aba Sofyan bohong itu. Nah, kalau Nabi Muhammad itu enggak seperti itu. Nah, maksudnya begitu. Jadi Raja Hirokla meminta kepada teman-temannya Aba Sofyan, ketika Aba Sofyan memberikan kesaksian dusta, maka teman-temannya supaya menjawab itu dusta. Kalau benar, ya berarti benar. Nah, itu maksudnya begitu. Fallahi, maka demi Allah, Fallahi, maka demi Allah, laula al-haya'u, seandainya tidak ada rasa malu, min ayyasiru, dari bahwa membekas mereka, alayya, atasku Aba Sofyan. Merekanya itu orang-orang Quraisy atau teman-temannya Aba Sofyan. Alayya, atasku Aba Sofyan, kadiban, pada dusta. Lakadabtu, niscaya berdusta aku Aba Sofyan, anhu, dari ini, atau dari Nabi, atau dari rojul, anhu, dari ini rojul. Demi Allah, seandainya tidak ada rasa malu ketika aku berdusta terhadap persaksian kepada Nabi, ya, mereka menyalahkan terhadap jawabanku atau kesaksianku, pasti aku akan berbuat dusta. Jadi Aba Sofyan itu ya rasa malu kalau seandainya dia berdusta. Kenapa? Karena Aba Sofyan termasuk pembesar orang Quraisy, sedangkan di belakangnya itu adalah bangsa mereka, bangsa orang-orang Quraisy. Ketika Aba Sofyan berdusta, lah kok pimpinanku kok bohong, ya, pimpinanku kok berdusta, akhirnya ya mereka tidak akan menghargai, menghormati Aba Sofyan. Makanya Aba Sofyan berkata, seandainya tidak ada rasa malu ketika menjawab dengan jawaban yang dusta, kemudian orang-orang Quraisy membenarkan atau menyalahkan jawabanku, maka pasti aku akan berdusta, memberikan kesaksian dusta tentang
Nabi Muhammad. Kenapa seperti itu? Karena Abu Sofyan itu sudah mangkel, apa mangkel? Sudah jengkel, sudah sakit terhadap Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau seandainya Abu Sofyan dipanggil sendiri, tidak ada teman-temannya yang dijadikan sebagai saksi, ya pasti Abu Sofyan akan mengucapkan dusta terhadap tentang Nabi Muhammad itu. Cuma kemudian karena ada opo awaluma, awalnya apa-apa, sa'alani yang bertanya siapa Hirokla ni padaku, anhu dari hadza rajul, anhu dari ini laki-laki, anhu dari ini laki-laki, an bahwasanya kola berkata siapa raja, kaifa bagaimana nasabuhu nasabnya Muhammad, fikum di dalam kalian. Jadi pertanyaan pertama yang ditanyakan oleh Raja Hirokla kepada Abu Sofyan adalah bagaimana nasabnya Nabi Muhammad di dalam kalangan kalian. Bagaimana nasabnya? Kultu berkata aku Abu Sofyan, huwa Muhammad, fina di dalam kami, du nasabin orang yang mempunyai nasab, maksudnya orang baik. Oh, Nabi Muhammad itu di kalangan kami orangnya baik, jujur, ya. Makanya sampai dijuluki Al-Amin, ya. Nabi Muhammad sebelum diutus sebagai Rasul, saking baiknya beliau kepada masyarakat, orang-orang Quraisy itu menyebut, memberikan julukan kepada Nabi Al-Amin, orang yang terpercaya. Oh, nasabnya baik. Qala berkata siapa Hirokla, fahal maka adakah? Qala yang berkata, hadal qaula pada ini ucapan, minkum dari kalian siapa ahadun seseorang, minkum dari kalian siapa ahadun seseorang, kotun sama sekali, qablahu sebelumnya Nabi Muhammad. Raja Hirokla bertanya, apakah ada seseorang yang telah mengucapkan ucapan ini sebelumnya Nabi Muhammad? Maksudnya apakah ada orang selain Nabi Muhammad yang mengaku sebagai Nabi? Ada enggak orang yang sebelumnya Nabi Muhammad mengaku-ngaku sebagai Nabi? Kultu berkata aku Abu Sofyan, la, tidak. Oh, tidak ada. Tidak ada orang yang mengaku-ngaku sebagai Nabi kecuali Nabi Muhammad. Qala berkata siapa Hirokla, fahal maka apakah atau adakah, karena ada, min abaihi dari bapaknya Muhammad, dari bapaknya Muhammad, min malikin dari raja. Apakah Nabi Muhammad itu keturunan raja? Apakah bapak dia itu adalah raja?
Kultu berkata aku Aba Sofyan, la, tidak. Dia bukan keturunan raja. Qala berkata siapa Hirokla, fa asyrafu maka adakah mulia-mulia, fa asyrafun nasi maka adakah mulia-mulianya manusia, yattabi'unahu yang mengikuti mereka hu pada Nabi Muhammad, am ataukah du'afa'uhum orang-orang lemahnya mereka, orang-orang lemahnya mereka. Raja Hirokla bertanya, apakah pengikutnya Nabi Muhammad itu dari orang-orang yang mulia atau manusia yang mulia, yang kaya, yang bangsawan, ya. Ataukah pengikut Nabi Muhammad adalah orang-orang yang lemah, fakir miskin, du'afa, dan lain-lain sebagainya. Kultu berkata aku, bal bahkan, fakultu maka berkata aku Aba Sofyan, bal bahkan du'afa'uhum orang-orang lemahnya mereka. Oh, pengikutnya Muhammad itu adalah orang-orang yang lemah, kondisi ekonominya lemah semua. Qala berkata Hirokla, ayaziduna adakah bertambah mereka, adakah bertambah mereka, am ataukah yang kusuna berkurang mereka. Terus pengikutnya itu apakah terus bertambah atau justru malah berkurang? Pengikutnya Nabi Muhammad itu berkurang atau justru bertambah? Kultu berkata aku Aba Sofyan, bal bahkan yaziduna bertambah mereka. Oh, mereka itu bertambah terus, ya. Pengikutnya makin lama makin bertambah, ya. Ya ini ya sama seperti yang terjadi di zamannya Bapak Haji Nur Hasan, ya. Dulu ya pengikutnya ya duafa ekonomi yang sangat rendah. Orang punya sepeda jengki zaman dulu itu sudah disebut agenia. Nah, itu. Baru punya sepeda ontel, sepeda jengki itu disebut agenia. Nah itu. Qala berkata siapa Hirokla, fahal maka adakah yartaddu murtad, siapa ahadun seseorang, minhum dari mereka, sahtotan karena benci, lidinihi pada agamanya Muhammad, ba'da ayyadakhula setelah bahwasanya masuk siapa ahad fihi di dalam agama. Raja Hirokla bertanya, apakah ada seseorang dari mereka yang murtad karena benci kepada agamanya Nabi Muhammad setelah mereka masuk ke dalam agama tersebut, setelah masuk menjadi agama Islam, masuk Islam, apakah ada seseorang yang keluar dari agama Islam? Kultu
Berkata aku Abu Sofyan, la, tidak, enggak ada yang murtad. Qala, berkata siapa Hirokla, fahal, maka adakah, kuntum, ada kalian, wal, maka adakah kuntum, ada kalian, tattahimunahu, menyangka jelek kalian hu pada Muhammad, menyangka jelek kalian hu pada Muhammad, bil kadibi, dengan dusta, qabla ayyakula, sebelum bahwa berkata siapa Muhammad, ma, pada apa-apa, kola, yang berkata siapa Nabi Muhammad. Jadi Raja Hirokla berkata, sebelum Muhammad itu mengakui sebagai Rasul, sebelum Muhammad itu mengakui sebagai Rasul, apakah kalian itu menyangka jelek? Apakah kalian itu menyangka jelek dia adalah orang pendusta? Dia adalah orang pendusta. Sebelum diangkat jadi Rasul, apakah kalian itu menyangka bahwa Nabi Muhammad itu pendusta? Qultu, berkata aku Abu Sofyan, la, tidak. Oh, tidak, Nabi Muhammad bukan pendusta. Ya, makanya orang-orang Quraisy menyebut Nabi Muhammad Al-Amin, ya, diberi julukan saking jujurnya beliau. Qala, berkata siapa Hirokla, fahal, maka adakah, yakdiru, khianat siapa Muhammad, apakah Nabi Muhammad itu tukang khianat? Qultu, berkata aku, la, tidak. Oh, tidak, Nabi Muhammad selalu menetapi janji, dia tidak mengerjakan khianat. Wa nahnu, dan kami, minhu, dari Muhammad, fi muddatin, di dalam masa damai, la nadri, tidak tahu kami, tidak tahu kami, ma, apa-apa, huwa, Nabi Muhammad iku fa'ilun, orang yang mengerjakan, fiha, di dalam masa damai. Wah, kalau sekarang aku Abu Sofyan dengan Nabi Muhammad itu sedang dalam keadaan masa damai, dan sekarang aku tidak mengetahui apa yang sedang dikerjakan oleh Nabi Muhammad. Ini masih dalam masa damai, dalam masa perjanjian Hudaybiyah, sehingga aku tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Qala, berkata siapa Abu Sofyan, walam tumkini, dan tidak memungkinkan ni padaku, kalimatan, pada kalimat, udkhilu, memasukkan aku, fiha, di dalam kalimat, syai'an, pada sesuatu, ghairu hadhil kalimah, selain ini kalimat, yaitu kalimat la. Setiap ditanya oleh Raja Hirokla, jawabannya la. Jadi Abu Sofyan
tidak memungkinkan untuk memasukkan kalimat-kalimat lain yang tujuannya berdusta tentang Nabi Muhammad, kecuali yang disampaikan atau disebut itu adalah kalimat, oh tidak, Nabi Muhammad tidak seperti itu. Kenapa? Ya karena tadi Abu Sufyan merasa malu dilihat, disidang di depannya oleh kaumnya. Ya, nanti kalau Abu Sufyan sengaja berdusta, kaumnya menjawab, oh tidak benar apa yang menjadi persaksiannya Abu Sufyan, sehingga kaumnya nanti ya tidak akan menghargai, tidak akan menghormati, tidak akan mengagungkan terhadap Abu Sufyan, karena Abu Sufyan terlihat jelas memberikan kesaksian yang dusta tentang Nabi Muhammad. Maka dia menyampaikan, walam tumkini kalimatan udakhila fi syai'in ghairu hadil kalimah. Enggak mungkin dia mau menyisipkan kalimat dusta tentang Nabi Muhammad kecuali yang dia keluarkan kalimat la. Itu. Qala berkata siapa Raja Hirokla, Fahal maka adakah qataltumuhu, memerangi kalian hu pada Nabi Muhammad. Apakah kalian memerangi Nabi Muhammad? Qultu berkata aku Abu Sufyan, na'am, ya, oh iya, kami selalu berperang, kami selalu memerangi Nabi Muhammad sebelum terjadinya perjanjian Hudaybiyah. Karena saat ini adalah masa damai, tidak ada peperangan, ya maka kami tidak perang, kami berdagang, berjualan. Qala berkata siapa Raja Hirokla, kaifa dan fakaifa maka bagaimana, karena ada kita lukum, memerangi kalian iyahu pada Nabi Muhammad. Lah terus bagaimana keadaannya ketika kalian memerangi Nabi Muhammad? Kultu berkata aku Abu Sufyan, al harbu adapun peperangan, bainana antaraku Abu Sufyan, wa bainahu dan antara Nabi Muhammad, si jalun imbang. Apa imbang? Seri. Si jalun seri. Ya nalu memperoleh siapa Nabi Muhammad minna dari kami, wa nanalu dan memperoleh kami minhu dari Muhammad. Oh, kami berperang memerangi dengan pada Nabi Muhammad itu, kadang-kadang kami kalah, kadang-kadang kami menang, kadang-kadang seri. Jadi keadaan peperangan kami dia seperti itu. Kadang-kadang Nabi Muhammad CS yang menang, kami kalah. Kadang-kadang kami yang menang, Nabi Muhammad kalah. Kadang-kadang seri. Ya, ini keadaan peperangan kami. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah memberi manfaat dan barokah. Bagaimana kisah selanjutnya? Jangan kemana-mana. Dari awal sampai akhir ada kata yang kurang pas, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhiri kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.